Ini kita mau sharingnya perjalanannya menuju ke Madinah itu melalui jalan darat dengan bersepeda ya. Ini postingannya beribadah umroh di Mekah begitu. Orang mengira Baitullah hanya untuk si ahli ibadah dan soleh-solehah, namun nyatanya tidak. Baitullah juga untuk si pendosa seperti saya yang mau berusaha, berubah dan berhijrah. Orang mengira Baitullah hanya untuk mereka yang punya fisik yang sehat dan sempurna, namun nyatanya tidak. Banyak yang tua, jalan terpincang-pincang dan yang didorong kursi roda. Mungkin banyak dari kita mengira Baitullah hanya untuk si kaya yang mempunyai banyak harta. Namun nyatanya tidak, banyak yang bukan siapa-siapa Allah undang untuk datang ke sana memenuhi panggilannya. Seperti saya ini. Nah, ini aku pengen tanya nih, sampai kamu kan bikin naik sepeda lipat keliling Indonesia gitu ya. Sampai akhirnya kamu tujuannya memutuskan itu memang tujuannya ke Madinah kan pada saat itu. Apa? Iya. Maksudnya kalau untuk umroh atau ke Mekah, siapa sih yang nggak mau gitu ya, kita sebagai orang Islam gitu kan, sebagai umat muslim. Tapi terkadang ya kita terbatas dengan segala keterbatasan kita kan, finansial atau fisik atau apapun itu. Nah jadi kemarin tuh pas sempat saya keliling Indonesia kemarin, pulang dari Papua, jadi pas sempat mau ke Kalimantan, jadi nextnya rute saya selanjutnya itu adalah ke Kalimantan setelah dari Papua. Nah karena nggak tahu di FYP di Instagram itu muncul umroh Mekah Madinah, umroh Mekah Madinah gitu kan. Terus ada kayak terbesit lah di ini kan di pikiran tuh kayak, atau saya pergi ke sana aja gitu kan. Naik sepeda gitu kan. Karena kan tadinya saya mau ke Kalimantan. Akhirnya saya cari cari informasi tentang perjalanan gitu kan, berapa lama perjalanan, berapa negara yang ditempuh. Akhirnya saya bandingin sama ke Kalimantan dan ternyata kurang lebih sama gitu waktunya sama ya perjalanannya gitu. Jadi kayak ya udah mending langsung ke Mekah aja sekalian umroh gitu kan. Dari mana berarti titiknya? Jadi kemarin dari Majalengka, dari Warung Jambu Majalengka, terus masuk ke Bandung, terus Bogor, terus masuk ke Jakarta. Nah karena kemarin tuh rencananya mau ke Sumatera dulu, tapi karena Sumatera udah Sumatera udah pernah, jadi dari Jakarta nyebrang ke Batam. Jadi kan ini jalur darat semua, tapi kalau pada saat nyebrang lautnya cuma ke Batam satu, sama Singapura. Sama Singapura, itu aja yang nyebrang laut. Ada nanti flight pakai pesawat. Iya, itu dari Thailand ke India. Ke India. Jadi semuanya itu jalur darat. Iya. Nah kan kamu baru keluar nih dari pekerjaan di tahun 2020 gitu ya. Terus kamu keliling Indonesia tuh. Dan itu nggak ada sponsornya tuh keliling Indonesia. Awalnya nggak ada sponsornya. Saya mikir dulu kan masih ada tabungan lah gitu kan, hasil dari kerja 3 tahun sebelumnya. Jadi saya, wah bisa lah ini buat keliling Indonesia gitu kan, dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Nah ternyata baru 9 bulan Pulau Sumatera, ternyata udah, aduh ini mah. Baru Pulau Sumatera aja tuh ya? Pulau Sumatera aja kan, waduh ini mah nanti kalau saya lanjutin lagi ngegembel. Nah itu gimana terusan itu? Gimana membiayai dari Majalengka ke Madinah? Nah akhirnya karena akhirnya dari situ bikin konten, bikin video, terus ya adalah kayak endorse kayak gitu dikit-dikit. Itu mulai dari ketika kamu mulai niat nih mau beribadah umroh aja? Iya, karena tapi kalau pas perjalanan umroh ini alhamdulillah udah, ya Instagramnya udah mulai udah mulai berkembang gitu kan, videonya ada gitu kan, endorse juga ada. Akhirnya ya coba ngajuin proposal ke brand-brand gitu, alhamdulillah ada support. Ada support. Jadi kamu kalau ditanya modal berapa, kamu sempat jawab, ya nggak tahu, itu kayaknya ada aja, nggak sempat ngitung gitu ya? Iya benar, karena kalau dirinci gitu nggak bakal kehitung karena keluar masuk kan uangnya. Jadi tapi kalau secara nominal, kalau misal umroh yang biasa gitu reguler, pasti ini bakal jauh lebih mahal dibanding umroh kayak pakai pesawat kayak gitu. Ini kan 7 bulan ya? 7 bulan. Dan itu kan beberapa negara ya? Iya. Bukan Indonesia aja loh. Apa? Kamu kalau sebagai manusia ya? Apa? Ya makanya ini jadi perjalanan spiritual journey saya ya, karena ya emang saya banyak menemukan ketidakmungkinan di perjalanan gitu kan. Ini berkat ya Allah gitu kan, di perjalanan tuh bener-bener kayak banyak ngebantu gitu. Kita dipertemukan sama orang random yang tadinya saya kehujanan, terus
minggir di kayak saung gitu, kayak ada rumah kosong, terus ada orang yang tiba-tiba berhenti ngelihat saya, disuruh ke rumahnya, dikasih makan, disuruh mancing ke laut. Jadi itu kayak kalau misalnya kita pakai akal ini nggak bakal mungkin gitu ada orang yang tiba-tiba datang ke saya. Kayak kemarin dari Al Ain ke Dubai itu kan jaraknya sekitar 120 kilo. Nah karena kan kemarin lagi musim panas, jadi saya tuh jalannya malam. Jadi jalan itu malam setelah maghrib. Nah itu posisi udah setengah 12 malam kalau nggak salah. Itu dari rest area ke rest area itu mungkin sekitar 40 kiloan lah. Akhirnya saya cari makanan buat spare di jalan. Nggak ketemu, tapi saya tuh spesifik pengen pisang, pengen jambu, pengen mangga gitu ya dibuat di perjalanan. Nggak ketemu, akhirnya udah 30 menit perjalanan, ada kayak mobil orang Emirati aslinya, ngeberhentiin saya gitu, nanya lah pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab gitu kan, dari mana, ini saya dari Indonesia gitu. Ayo ke rumah aja katanya, main tidur di rumah. Kata saya, enggak, saya mau kejar waktu ke Dubai. Akhirnya, oh ya udah, dia balik ke mobilnya, ngasih pisang, buah, jambu, sesuai sama apa yang saya mau gitu. Wah itu kayak, ini kayak nggak mungkin gitu kan kalau misalnya secara ini kan. Secara manusia kayak iya, gitu nggak betul, mungkin betul, ya. betul. Tapi kan kamu kan perjalanannya jauh ya ke luar negeri, itu bawaannya apa aja? Ya kalau bisa bawa lemari gitu. Jadi bukan bawa diri, berat juga, nanjak itu juga sambil bawa iya, bawaan. bener. Jadi kayak baju, celana, ya pakaian semua, terus peralatan survive-nya kayak tenda, kompor, terus. Jadi kamu tuh nggak nginep di hotel tuh kalau misalnya istirahat? Enggak, justru saya menghindari hotel sebenarnya. Karena kalau tidur di hotel tidak banyak interaksi sama orang kan. Jadi kalau misalnya kita tidur sama warga lokal, jadi kita tahu di situ tuh ada apa aja, di situ tuh tempatnya kayak gimana. Benar-benar berhenti bekerja untuk traveling ya, Masya Allah. Kayak gitu. Allah tunjukkan kamu untuk menjalankan Betul, ibadah. Masya Allah. Oh, wah. Ini ngomong-ngomong ini kan sepeda. Apa? Di sini pasangan suami istri yang lari ya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Soraya Larasati, artis kelahiran 1986 yang mengawali karirnya sebagai model gadis sampul tahun 2001 ini menikah dengan Doni Almadi pada 2012 dan dikaruniai 2 anak. Perempuan yang sudah mengenakan hijab sejak 2013 ini mengaku berhijrah setelah mendapatkan hidayah karena melihat ayahnya sholat tahajud ketika dirinya baru pulang party. Soraya yang memiliki hobi olahraga terutama lari ini pernah mengikuti New York Marathon dan berhasil lari sejauh 42 km dalam waktu kurang dari 4 jam, juara 2 lomba maraton di Lampung hingga maraton bersama sang suami yang menempuh jarak 10 km. Pasangan yang kerap membuat konten kehidupan suami istri seperti penyebab istri marah karena suami melepas genggaman tangannya ini 30 Agustus kemarin memposting jika merintis dari nol tidaklah mudah dan jika istri dibahagiakan oleh suaminya maka tanyakan cobaan apa saja yang sudah mereka lalui bersama. Benarkah Soraya Larasati yang meminta sang suami untuk ikut maraton bersamanya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.